Gimana caranya buat mencinta? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ngajarin kita gimana caranya cinta. Ustazah, bukannya cinta itu sesuatu yang secara langsung, spontan, atau sesuatu yang memang anugerah Allah berikan dalam hati? Itu iya. Tapi banyak juga yang pakai permulaan-permulaan. Cinta yang murni memang kita suka nggak ngerti sebabnya apa. Cinta yang murni itu adalah ketika seseorang mencintai tanpa tahu mengapa dia mencintai. Itu cinta murni itu. Ustazah, katanya adik ABG nih, saya juga cinta sama seorang laki-laki. Saya nggak ngerti kenapa saya cinta sama dia. Cinta aja. Dia juga begitu Ustazah sama saya. Dia juga cinta sama saya, cinta aja. Padahal saya juga gak cantik Ustazah. Berarti itu cinta murni? Bukan, itu cinta nafsu. Tadi Ustazah bilang cinta murni. Kamu pakai kenalan apa enggak? Pakai sih. Pakai tukeran nomor telepon? Iya sih. Pakai cat-catan? Iya sih. Teleponan? Iya sih. Sampai pagi? Enggak sih. Cuma sampai jam 1 malam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini kalau yang kayak beginian nih, namanya cinta dari nafsu. Kenapa gitu? Sebab pakai bertemu, kemudian sudah bertemu kamu merasa ada sesuatu yang bergetar di hatimu. Kamu pakai lihat, udah tahu ngelihat yang bukan mahram dengan rasa suka, itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Kata Allah SWT, sampaikan kepada laki-laki yang beriman, tundukkan mata ketika melihat perempuan bukan mahrammu. Sampaikan kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad yang perempuan, tundukkan mata ketika melihat laki-laki yang bukan mahrammu. Itu sesuatu yang dilarang. Tapi kamu malah jalan siapa tahu ketemu sama dia. Itu cintanya bukan karena Allah, apalagi cinta yang murni. Itu cintanya dari nafsu yang dibidikkan sama setan. Kata Nabi Muhammad, an-nadhar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Melihat yang bukan mahram adalah merupakan anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis, oleh setan. Jadi cinta itu teman-teman, cinta yang murni itu, kamu ngelihat seseorang nggak tahu kenapa dia nggak pernah berbuat baik sama kamu, baru juga ketemu, tapi bawaan udah langsung sayang aja gitu sama dia. Pernah kejadian nggak kayak gitu? Banyak tuh yang kejadian gitu sama saya. Padahal baru pertama kali ketemu, tapi kenapa ya saya kok sayang Ustazah Halimah? Bukan, kalau ini sih bukan cinta murni, Bu, bukan. Kamu sayang sama saya karena saya sering nemenin tidur kamu kan? Banyak tuh ibu-ibu. Saya nemenin tidur, nemenin nyetrika. Nemenin masak. Betul? Dengerin saya di YouTube. Jadinya suara saya tuh kayaknya udah masuk gitu di pikiran kamu. Terngiang-ngiang. Jadi begitu ketemu kayak udah kenal, kayak udah sayang, begitu kan? Bukan, itu mah nggak murni itu ya. Yang murni itu memang benar-benar
benar, saya sering dapetin. Saya sering berjumpa dengan perempuan-perempuan di Kota Tarim. Begitu ketemu aja udah yang, ya Allah sayang saya sama dia. Seneng bener, seneng dia gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, nah kalau itu kejadiannya, itu cinta murni itu teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, innal arwah junud mujannadah. Sesungguhnya ruh manusia nih, kita nih semuanya nih, ruhnya adalah junud mujannadah, adalah arwah yang saling berkelompok dengan sejenisnya, dengan yang sama dengannya, yang mirip dengannya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan kalau dia adalah ahli taat, dia adalah orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dia adalah rohnya dulu penuh cahaya, maka dia akan sama juga ketika berjumpa dengan seseorang yang rohnya bercahaya, akan langsung jatuh cinta. Itu yang namanya cinta murni. Itu yang namanya cinta murni. Selebihnya cinta bisa dipelajari. Kita harus cinta sama Allah dan Rasulnya. Karena kita nggak sanggup untuk tidak dicinta sama Allah dan Rasulnya. Jangan berani mati kecuali bawa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gitu? Karena kita nggak akan sanggup kalau kita tidak dicinta Allah dan Rasulnya. Kita nggak akan sanggup, Bu, nggak akan kuat kalau jadi seseorang yang tidak dicinta Allah. Kita nggak akan kuat kalau kita jadi seseorang yang tidak disayang sama Rasulullah. Menurutmu siapa kamu sampai bisa selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Menurutmu siapa kamu sampai bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Menurutmu siapa kamu sampai di akhirat nanti kamu berharap ada di soft-soft terdepan dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa kamu menurutmu? Sama, Bu, siapa saya? Tanpa cintanya Allah, tanpa cintanya Rasulullah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, di atas langit sana, langit tuh ada 7 lapis, Bu. 7 lapis langit itu banyak di antara hamparannya yang berisi para malaikat yang sedang beribadah. Ada yang ibadahnya ruku aja, ada yang ibadahnya sujud aja, ada yang ibadahnya berdiri aja, ada yang ibadahnya tawaf aja. Ada Ka'bahnya di atas langit sana. Nabi Muhammad tanya di malam Isra dan Mi'raj ketika melihat pemandangan yang luar biasa tersebut. Jutaan malaikat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" "Wahai Rasulullah, mereka adalah para malaikat-malaikatnya Allah." "Sejak kapan mereka ruku, wahai Jibril? Sejak kapan mereka sujud, wahai Jibril? Dan sampai kapan?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka ruku dan yang lain sujud, yang lain berdiri, yang lain tawaf sejak Allah menciptakan mereka, wahai Rasulullah, ribuan tahun silam." Sampai kapan, wahai Jibril? Sampai terjadinya hari kiamat. Mereka ibadah dari sejak diciptakan Allah sampai terjadi kiamat.
Wa idza qamatil qiyamah, dan apabila kiamat terjadi, qamu min ibadatihim, mereka menyelesaikan ibadah mereka, mereka berdiri dari ibadah mereka tersebut seraya mengatakan, subhanaka ya Rabb ma abadnaka haqqa ibadatik, maha agung engkau ya Allah, dan maafkan kami belum beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebenarnya. Para malaikat yang sudah sujud ribuan tahun silam dan akan tetap sujud sampai hari kiamat datang, mereka mengatakan, kami belum beribadah padamu dengan ibadah yang semestinya. Lantas kamu mau masuk surga, mau selamat dengan sholat kamu yang hatinya berantakan itu? Lantas kamu berharap bisa selamat di hari akhirat dengan puasa kamu yang puasanya baru bisa memuasakan perut farji itu? Kamu berharap bisa masuk surga dengan tahajudmu yang nguapnya lebih banyak daripada rakaatnya itu? Ayolah, kita nggak bisa selamat dengan ibadah kita, Bu. Kita nggak bisa selamat dengan ibadah kita, Dek. Kamu, saya, jangan berharap selamat karena ibadah, apalagi karena ilmu yang kita punya. Satu-satunya hal yang saya harapkan adalah saya bisa selamat, semoga, dengan cinta saya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab Allah kalau cinta sama seseorang, Allah gak akan pernah tega untuk menyusahkan hidupnya, tidak di dunia apalagi di akhirat nanti. Karenanya saya ulangi, kita harus cinta pada Allah dan Rasul-Nya, sebab kita tak akan kuat kalau tidak dicinta sama Allah dan Rasul.